Langsung saja seperti biasa kita mulai daripada yang namanya pengajian daripada kitab Aqidatul Ulama Al-Fatihah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam wa khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal iktifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Syekh Ahmad al-Marzuki rahimahullah nafa'allahu bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslur rabi, fasal yang keempat, fi kutubis samawiyati, dalam menjelaskan daripada yang namanya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kutubu al-mudawwanatul arba'ah, kitab yang telah diturunkan yang jumlahnya ada 4. As-suhuf. Qala Nabi rahimahullah arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tafsiluha Zabur Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil malak. Arba'atun, jumlahnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Apa yang ada 4? Min kutubin, daripada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Tafsiluha, maka akan dijelaskan apa-apa saja kitabnya. Yang pertama Tauratu Musa, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bil huda tanziluha, diturunkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Zabur Dawud, yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Wa Injilun ala Isa, dan yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Furqanun ala khairil malak, dan kitab Furqan. Kitab Furqan itu kitab apa? Al-Quran. Ala khairil malak, kepada sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk. Khairil malak, khairul bariyah, ya, ciptaan, sebaik-baiknya ciptaan, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mufradah, Taurat ila mahmudun min wara ad-dundi ay kharaja narrihi fa innaha nurun wazdiyah. Kitab Taurat itu di kalimat Taurat itu diambil daripada kalimat
zindi, yaitu adalah kharaja narrihi, yaitu yang secercah cahaya atau sepercikan daripada yang namanya cahaya. Makanya kitab Taurat itu maknanya adalah cahaya, nurut wa dia itu artinya adalah bersinar, ya, bersinar, cahaya yang bersinar. Zabur Alkitab wa utliqu ala kitab Daud alaihissalam. Di sini nggak ada penjelasan apa-apa. Dikatakan bahwasanya kitab Zabur cuma diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus wal Injil yang ila mahudun min najli. Ya, maka diambil daripada kalimat najl. Najl itu apa? Wa huwa istirraja wala satu syai'in. Mengecualikan khususan daripada sesuatu. Ya. Jadi kitab ini memang dikhususkan kepada seseorang kaumnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Wasumia kitab Isa alaihissalam bidalik, dan karena itu juga diberi nama itu adalah kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Listihla suhu nurul Taurati. Ini adalah kekhususan daripada penjamaknya, penggabungan daripada yang namanya kitab Taurat. Wa minhu qila lil walad najlu abihi. Juga dikatakan makna najl itu adalah najlu abihi. Najlu abihi itu adalah tidak memiliki daripada yang namanya ayah, tidak memiliki daripada yang namanya bapak. Siapa yang tidak punya bapak? Itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Wakila kalimatu Yunaniyah ma'naha al-busyra. Juga kata Injil itu adalah bahasa Yunani yang diartikan adalah busyra. Busyra apa? Gembira. Busyra apa? Gembira. Busyra, nah itu ya lagunya ya, kalau nggak salah. Bukan apa? Iya benar. Iya, benar. Busyra lagunya apa? Ibu di sini yang ikut apa? Ganjilinya tuh yang ganjilinya apa? Abdurrahman. Gembira. Lagu Busyra kan? Busyra lagu. Gembira. Busyra, terus apa lagi? Nilmal muna. Nilmal muna. Artinya apa? Tahu artinya? Hah? Gak tahu artinya? Gembira itu ikutan orang gitu. Jadi cari aja sendiri. Terus yang terakhir yaitu adalah Al-Furqan, yaitu adalah nama lain daripada yang namanya Al-Quran. Mananya Furqan itu Furqan itu farriqu. Furqan itu artinya adalah pembeda atau pemisah, ya pemisah. Pemisah apa? Pemisah antara hak dan batil. Jadi kalau misalkan ibu-ibu membaca Al-Quran pasti bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Makanya dinamakan Al-Furqan. Al-Mala asyraful qaum. Al-Mala itu adalah sebaik-baiknya kaum, ya. Al-Murad bihina al-anbiya wal mursalun wa huwairul mala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, langsung aja kita jelaskan. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya ada 4. Ada yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus yang kitabnya yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghibur? Ya makanya jangan ikut-ikutan. Oke, jadi ada kitabnya 4. Begini, yang dinamakan kitab itu adalah bentuk kata banyak bentuk kitab. Kitaban itu adalah sesuatu yang tertulis. Nama kitab adalah sesuatu yang tertulis. Adapun yang dimaksud dengan kitab di sini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau misalkan yang namanya Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun kalau misalkan ditulis itu namanya namanya apa? Namanya Sukiman. Namanya adalah mushaf, ya. Mushaf. Jadi yang kita baca itu adalah mushaf Al-Quran. Sedangkan Al-Quran sendiri itu enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Karena Al-Quran sendiri adalah lafaznya itu langsung keluar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu adalah suara, ya. Al-Quran itu adalah suara. Al-Quran itu adalah kalam, adalah ucapan. Ucapannya Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan misalkan lagi baca apa, baca Al-Quran, sebenarnya itu kurang tepat, ya. Benar, tapi kurang tepat. Yang benar adalah baca mushaf Al-Quran. Karena yang namanya mushaf itu adalah sesuatu yang tertulis. Karena kalau Quran sendiri itu nggak bisa dilihat, ya. Kenapa? Karena Quran itu ya sifatnya itu dawam atau sesuatu yang tidak bisa nggak ada bentuk zohirnya, itu nggak ada. Kalau misalkan yang itu adalah mushafnya Al-Quran, ya. Itu mushaf Al-Quran. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya kitab itu ada 4. Jadi agama itu yang benar-benar lengkap sekarang kan itu agama ada banyak, ya. Sekarang agama ada banyak. Tapi kalau misalkan agama samawi itu cuman ada 2 kalau nggak salah, ya. Ada dua agama samawi. Nggak tahu ya agama resmi di Indonesia tuh apa aja, kurang tahu. Yang Budi itu resmi apa nggak tahu saya. Cuma kalau misalkan nggak resmi berarti cuma ada 2, yaitu adalah Islam sama Kristen. Kristennya juga itu adalah Kristen yang Protestan, ya. Kristen yang Protestan. Kalau misalkan Kristen yang Protestan itu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kalau misalkan Nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama baru, yaitu adalah agama Islam. Nah, makanya ada kitab-kitabnya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kitab Injilnya itu atau Bible itu bukan kitab yang orisinal, tetapi kitab yang memang dibuat dan buatan. Makanya agama Islam sendiri itu khususnya Al-Quran itu kan benar-benar murni berbahasa Arab. Coba kitab yang lain ada terjemahannya kan, kitab Bible versi Indonesia, kitab Bible versi luar misalkan Inggris, versi negara-negara itu ada. Itu kalau kitab-kitab yang lain itu pasti ada bukan terjemahan, tapi versinya bahasa yang lain-lain. Tapi kalau misalkan Al-Quran itu orisinil, selalu menggunakan bahasa Arab dan terjaga, tidak menggunakan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau misalkan ditanya kenapa menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab memiliki banyak kandungan kata-kata. Sebenarnya ini kan nggak ada penjelasan secara langsung, ya. Kenapa sih Al-Quran itu bahasa Arab? Itu sebenarnya penjelasan secara langsungnya itu nggak ada, ya. Nggak ada penjelasan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Cuman asasnya atau hikmahnya yang diberikan tamukan daripada para salafun saleh atau para ulama-ulama, dikarenakan bahasa Arab itu memiliki kandungan bahasa yang sangat-sangat tinggi. Contoh, nasi atau beras, ya, beras. Beras itu adalah apa? Beras itu apa? Ada yang tahu beras itu apa? Hah? Padi sama beras sama apa beda? Beda. Kalau padi apa? Padi beras pada bakar padi. Padi itu apa? Hah? Padi beras. Padi siapanya Budi? Dulur. Pak. Apa bedanya padi sama beras? Ini ibu makannya apa nih? Makannya roti. Kalau makannya ini semua apa namanya? Papeda. Padi itu apa padi? Padi sama beras apa bedanya? Kalau padi ada kulitnya. Beras itu apa? Beras makanan pokok Indonesia. Ya kan? Gisel kan nanya aneh-aneh, cuma nanya beras itu apa? Ada yang tahu, astagfirullah. Aku juga bingung.
Oke, langsung aja. Jadi gini, beras ya, beras. Beras kalau misalkan berasnya itu direbus, jadi apa? Bubur. Jadi nasi ada bubur ya, yang boleh lah ya. Kalau misalkan direbusnya nggak terlalu lama jadi nasi, ya. Tapi kalau direbusnya sampai lama jadi bubur. Padahal asalnya apa? Sama-sama beras. Nah, itu. Jadi sama-sama beras, cuman diganti-ganti kalimatnya. Kalau misalkan yang terlalu lama lembek jadi bubur, kalau yang biasa itu jadi nasi. Itu kan kalimatnya banyak. Ada nasi, ada bubur. Padahal intinya adalah beras. Nah, Al-Quran juga begitu. Sama kayak misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Alaq itu adalah segumpal daging. Segumpal dagingnya seperti apa? Nah, itu dijelaskan lagi. Bahwasanya ternyata segumpal daging yang kalau bahasa Indonesia itu adalah zigot. Tahu zigot nggak? Yang tahu, yang enggak. Zigot itu kandungan yang berusia 40 hari. Ya, 40 hari. Kandungan usia 40 hari. Ya kayak segumpal daging itu, ya. Yang segumpal daging yang belum membentuk daripada tubuh. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu sempat belajar kan? Belajar fikih kan, yang kemarin tuh kitab yang butuh hafiz. Kalau misalkan orang melahirkan keguguran, orang melahirkan keguguran. Kalau misalkan kegugurannya itu keluarnya tidak berbentuk manusia, maka tidak disunahkan buat disolatkan. Tapi kalau misalkan dia berbentuk manusia, maka disunahkan buat disolatkan. Nah itu kan berbeda kan hukumnya kan. Makanya, nah ini bahasa Arab tuh saking banyaknya bahasa, saking banyaknya kata itu luas sekali. Makanya itu punya tafsir yang khusus gitu ya, yang memiliki khususan itu sendiri. Ya, kalau misalkan ada orang semua makan nasi, ya nasi berarti beras yang dimasak tapi nggak sampai lama, matang banget gitu ya. Tapi kalau makan bubur berarti makan beras yang berasa itu direbusnya sampai lama sampai jadi bubur begitu lah ya. Nah itu kan bisa menerjemahkan sedikit aja. Oke, di sini dijelaskan bahwasanya yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah anzala kutuban samawiyyah awhaha ila rasulihi wa anbiya'ihi faminha mudawwanatu wa minha ma la ilma lana bihi. Jadi kita wajib percaya bahwasanya para nabi dan para rasul itu telah diturunkan daripada yang namanya kitab-kitab yang jumlahnya ada 4. Itu wajib percaya karena iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada kitab ya. Jadi harus percaya dengan kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kitab-kitabnya itu ada yang sifatnya kita tahu, ada yang sifatnya kita tidak tahu. Yang sifatnya kita wajib tahu adalah, bukan wajib tahu, maksudnya kita harusnya tahu gitu ya, yaitu adalah Al-Quran. Ya. Adapun yang kita nggak tahu tapi kita wajib percaya kayak Injil, Zabur, Taurat, kita nggak tahu kayak gimana-gimananya, yang orisinal seperti apa, yang benar kayak gimana, atau sampai sekarang masih ada atau enggak. Nah itu tapi tetap kita wajib beriman, tetap wajib beriman. Wa qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan fabasallahu nabiyina mubashshirina wa mundirina wa anzala ma'humul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi. Ya, bimahtalafu fihi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan daripada kitab melalui daripada malaikat Jibril alaihissalam kepada para nabi untuk apa? Liyahkuma, untuk memberikan namanya hukum syariat kepada para manusia sehingga para manusia bisa membenarkan dan tidak tersesat kembali. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan siapakah nabi pertama? Siapakah Rasul pertama? Siapakah Rasul pertama yang ada di muka bumi? Jawabannya adalah Rasul. Siapa? Rasul yang pertama di bumi adalah Nabi Adam. Nabi Adam.
Nabi A. Nabi dan Rasul pertama yang ada di muka bumi adalah Nabi A. Adam. Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi Nuh. Kenapa sih Nabi Adam itu tidak dijadikan Rasul? Karena Nabi Adam adalah orang pertama, makhluk pertama, bukan makhluk, tapi manusia pertama yang ada di muka bumi. Jadi ketika pertama kali datang ya manusia Nabi Adam alaihissalam itu semuanya itu lurus, semuanya tahu bahwasanya sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Barulah daripada keturunan-keturunannya, keturunan sampai ke bawah itu mulai orang-orang itu manusia itu mulai pada tersesat, mulai pada bimbang, mulai tidak tahu siapa penciptanya. Maka daripada itu pula lah diturunkan daripada semuanya itu adalah seorang Rasul. Untuk apa? Untuk membuat manusia kembali ke jalan yang benar, gitu ya, menjadi kepada jalan yang benar. Makanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena waktu itu kaumnya itu adalah kaum yang berpaling dari Tuhannya, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh alaihi salam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka. Ya meskipun sampai saat itu Nabi Nuh alaihi salam itu cuma punya jumlahnya cuma 90 pengikut ya. 90 apa? 90 umatnya itu cuma jumlahnya 90, pengikutnya itu 90. Kalah sama saya itu di Instagram itu pengikutnya ada berapa ribuan lah ya, berarti masih banyakan saya. Oke, fa'amal mudawwanatu fa'arbatun wa hiya at-Taurat allati nazalat ala Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Jadi kitab Taurat itu memberikan yang namanya petunjuk kepada kaum-kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Laqad ataina Musa wa Harun al-furqan wa diya'u wa dzikrul lil muttaqin. Wa hadhihi Taurat qad harfaha aksaru min kitabin katibin min rubharin yahudi liyukhfu ma fihi minal haq. Jadi kalau misalkan kitab Al-Qur'an itu bahasanya adalah bahasa Arab, tapi kalau kitab Taurat itu bahasanya bahasa Yahudi, ya perubahan Yahudi, ya perubahan Yahudi. Saya nggak tahu ya perubahan Yahudi itu bahasa apa ya. Falladhi indahum ya Taurati sahihati wa ba'duha faqat. Ya, dan di dalamnya kitab Taurat itu sahih ba'diha faqat. Sebagiannya saja. Waqad asbatallahu hada tahrifu fi qawlihi afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allahi summa yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun. Yang kedua kitab Zabur alladzi nazala alaihi Daud alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil alladzi nazala ala Isa alaihissalam, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Faqad da'ulha min tahrifi bi aidi amsin katibin min qasawasin nasoro. Jadi bahasanya kitab Injil itu adalah bahasanya orang-orang Nasoro. Nasoro itu adalah Nasrani ya, kalau misalkan di zaman sekarang. Walladhi yu'tabiru qariban min sihhati bainal anajil wa huwa Injilul Barnabas fa innahu yukhalliful anajil al-mudawwalatil haliyati al-qiwadiha al-mata wa yuhana wa luqa wa murqaso mukhallafatun kabirah. Jadi kitab Injil itu ada banyak jenisnya, ada kitab Injil Barnabas, kitab Injil Mata, kitab Injil Yuhana, kitab Injil Luko. Tapi kitab Injil yang paling terjaga keorisinalnya adalah kitab Injil Barnabas. Yang keempat yaitu adalah kitab Al-Qur'anul Karim alladzi nazala alaihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal furqan tanzila wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Wa
asmahu arba'atu al-Qur'an wa tarkul hamzatul qatul Quraisy wal kitab wal dzikur wal furqan kama dalat alaihi ayatil sabiqah. Jadi Al-Qur'an Quran itu artinya adalah bacaan ya dalam bahasa Quraisy, atau disebut juga yang namanya kitab, atau disebut juga namanya zikir, atau juga disebut yang namanya furqan. Kama dalam al-ayatis sabiqah. Dan Quran ini terbagi menjadi 30 juz ya, 30 juz. Dan suratnya itu berjumlah 114 dan ayatnya berjumlah 6.616. Wa adadu kalimatihi, dan jumlah kalimatnya itu jumlahnya adalah 77.934. Wa adadu hurfihi, dan jumlah hurufnya itu berjumlah 333.681 huruf. Wa hadzal kitab al-aziz qad hafidhullahu hatta wasala ilaina biduni tahrifi wala tamthil. Dan kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak tergantikan, yang tidak berubah, yang selalu orisinil dari zaman dia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita semua. Itu tidak ada yang dirubah, tidak ada yang berubah. Adapun kalau misalkan kita beda secara pembacaan, itu nggak masalah ya, karena kalau misalkan pembacaan sendiri atau kiroatul itu banyak sekali jumlahnya. Itu jumlahnya ada 7 kiroatul sabah. Kiroatul sabah itu secara bacaan itu nggak masalah ya, misalkan ada yang bacaannya bacaannya ya bayati atau bacaannya lainnya, itu nggak masalah ya. Yang penting isi Al-Quran sendiri itu sama. Karena sebenarnya Al-Quran itu kalau misalkan yang kita tahu itu secara harokatnya itu tidak ada ya. Secara harokatnya itu tidak ada. Yang diharokatnya itu ya daripada para ulama yang memudahkan kita untuk membacanya. Wa kana mustafi jami'il utur muhtalifah muhaimanan alaihi bi alfil ulufi min hafidhati fi jami'il alimul islami wala tazallul hala kadalika ila asrona al-halik hatta kulluhu misdaqu qawlu ta'ala inna nahnu nazalna zikro wa inna lahu lahafidun. Dan ada pun daripada yang namanya mushaf Al-Quran ini fi jami'il utur mukhtalifah. Jadi kitab ini adalah berbeda daripada kitab-kitab yang lainnya, meskipun secara pembelajarannya atau secara fondasi Tauratnya, pondasi tauhidnya itu masih tetap sama. Dari beribu-ribu kalimat, beribu-ribu semuanya itu adalah fondasi daripada yang namanya umat Islam itu sendiri. Seperti itu. Jadi yang namanya Al-Quran itu dijaga sama Allah dan diberikan yang namanya kehebatan, kebaikan bagi orang-orang yang menghafal daripada yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu salah satu makhluk Allah yang bisa memberikan daripada yang namanya syafaat, yang bisa memberikan syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu adalah para nabi, para rasul, para alim ulama, itu juga bisa memberikan syafaat. Dan kitabnya Allah atau Al-Quran juga bisa memberikan yang namanya syafaat. Maka beruntunglah orang yang selalu membaca daripada namanya Al-Quran.